saya termasuk agak kurang sepemahaman. Kadang ada SMS yang masuk di WhatsApp, ada tulisan masuk di WhatsApp handphone kita, belanja di warung kaki lima itu ndak tanggung tawarnya mencekik, tapi kalau belanja di swalayan ndak mau nawar. Bukan ndak mau nawar, tak bisa ditawar. Hah? Gula 15.000 misalkan, mana bisa ditawar? Coba belanja telur sama Pak Devisel. Nah, berapa sepapan Pak? Berapa gini Pak? 50. 50 sepapan. Kurang lah Pak, 45. Awak sama awak kenal lama. Kalau Pak Deviselnya setuju, ridho, ya udah, boleh. Banyak belanja aku nih Pak. Atau kesualayan seperti Pak Kades bilang tadi. Banyak nih, kurangilah. Yalah, aku kurangi 100. Berarti dia ridho, ya udah. Kecuali diancam. Kau harus kurangi, kalau enggak aku benturkan kepala kau ke tembok. Takut dibenturkan, akhirnya dikurangi. Itu jadi fasad, rusak. Jual belinya tidak sah. Itu baru dianggap salah satu yang menyebabkan akad menjadi rusak, disebabkan adanya ikrah, paksaan. Paksaan secara fisik tadi itu membuat dia akadnya menjadi tidak sah. Kalau ini tadi bilang kurangilah, kan banyak nih, ya itu dikurangi, yalah aku kurangilah 100, anggaplah 1.200.000, ya udah kurangi 1.100.000 aja. Ya berarti ridho dia mengasih pengurangan, ya enggak apa-apa. Ya? Ini yang tak pahamnya. Harusnya setelah dikasih kurang jangan lagi ngomel. Kalau tak dikasih kurang ya udah enggak. Ini kadang-kadang dia kasih kurang belakangan itu enggak boleh. Itu membuat tak ridho. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa jadi hasil duitnya itu enggak halal Pak. Kalau akadnya enggak syar'i, ada paksaan, barang yang diterima dibeli secara paksa tidak halal, duit yang diserahkan sebagai pengganti barang juga tak halal. Masa kita ngomel-ngomel membuat akadnya di masalah gitu ya. Jadi harusnya kalau dia udah kasih nggak usah ngomel lagi ya, nggak bercerita di belakang lagi. Nah begitu. Termasuk yang tadi ya Bu, yang ibu belanja di pedagang kaki lima atau di pasar kaget lah, itu kan ditawar orang. Memang karakter emak-emak itu begitu, dan Islam membolehkan itu. Nanti kita akan bahas, ada namanya bai'ul musawamah, jual beli tawar menawar. Inilah hakikat dari jual beli yang terjadi, di mana syariat atau Islam membolehkan adanya tawar menawar. Sepandai-pandainya orang menawar lah, ya kan? Nah, berapa harga baju? 400, bisa 150. Wah, mak-mak kan kayak gitu nawarnya. Hah? Iya, bisa 150, boleh Bu, lengannya hilang sebelah. Itu kesal kali dah penjualnya. Dan tidak seharusnya juga begitu. Kalau tidak boleh ya tidak boleh Bu, udah, ya kan? Dan tidak boleh pula hati-hati. Maaf Bu, masa aku kasih 150 tak bisa, modal aku aja 3,5. Padahal modalnya 200. Itu berbohong lagi, ya. Maka berbohong itu, ini yang Nabi sebutkan, pedagang itu harus banyak bersedekah. Masuk pada pisalnya banyak sedekah nih Pak. Kenapa? Karena pedagang itu berpeluang dan berpotensi untuk berbohong. Untuk meyakinkan pembeli kadang-kadang berbohong. Yang tidak ada di barang itu disebut-sebutkan kadang-kadang.
supaya yakin pembeli ini. Mantap ini duku, bukan sembarang duku, ini duku Palembang, padahal duku Bengkinang misalkan. Itu disebut Palembang. Mana duku terkenal itu? Jeruk Brastagi ya misalkan, padahal jeruk Bangkok, Bengkinang kok misalkan. Enggak, itu berbohong jadinya. Ya, maka ya hati-hati dalam hal ini. Jadi kembali ke tadi, boleh ibu menawar, ya, membunuh kali, ya bukan membunuh, nama jual beli. Penjual mau kasih, kalau enggak kasih ya udah. Maka jangan sempat atas dasar kasihan. Jual beli itu ada posisi kasihannya di mana, tempatnya, dan ridho dalam jual beli lain pula. Ibu jual sayur, ada nampak ada orang susah, orang tua, nampak kasihan nengoknya, ada bu, ini bawa sayur sebuah seikatnya, itu bersedekah boleh, bahkan tak dihargai kan, cuma mengharapkan pahala. Tapi kenapa kau beli sama dia? Awak kasihan nengok dia. Ridhonya di mana? Hati-hati ini Pak. Ridho itu di mana? Padahal illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali lewat perniagaan yang suka sama suka, artinya saling ridho. Tidak boleh karena dasar yang lain. Tapi ketika kita ridho, ada faktor lain menyertai, itu tidak apa-apa. Tapi jangan faktor lain itu menghilangkan ridhonya. Hati-hati. Awak sebenarnya malas beli sama dia, cuma kasihan aja. Yang kayak gitu kan dari ridhonya di mana? Dari itu tuh Bu. Hati-hati. Ya. Kita boleh belanja sama kawan, boleh juga belanja sama orang lain. Ya. Tergantung. Kalau kita mau ridho, mau belanja sini-sini, ya. Kalau kita mau menawar pun kayak gitu. Dan tawar menawar dalam jual beli itu hal yang lazim. Kalau cocok, ketemu kesepakatan, itulah dalam istilah ekonomi itu equilibrium. Terjadi keseimbangan permintaan penawaran, ketemulah satu titik keseimbangan, maka terjadilah perpindahan harta. Penjual menyerahkan barangnya, pembeli menyerahkan duit sebagai pengganti barang. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Tapi ingat, setelah disepakati jangan ngomel lagi. Seperti bilang Pak Kades tadi, awak ini dipasonya ini. Ya, di mana keridoannya? Tadinya ridho jadi tak ridho, bahaya. Nah maka kalau kita udah ridho ya sudah. Ya, mungkin di sini perlu kita kembali memahami hakikat rezeki kita. Itulah mungkin rezeki kita hari itu. Dan tentunya seorang penjual tentu menjual barangnya, yang namanya jual beli, tentu mengharapkan keuntungan. Ketika dikurangi 100, harusnya 1.200.000, si pembeli membayar 1.100.000 karena dikurangi 100, tentu hitungan 100 itu sudah untung, 1.100.000 itu sudah untung. Ya. Kalau dia tak untung, ini dua kemungkinan. Ya, dua kemungkinan. Kalau dibilangnya tak untung, awak memang tak untung menjual ke dia, dua kemungkinan. Pertama bongak, tak paham hukum jual beli, hakikat jual beli itu boleh cari untung. Ya, sama kawan pun boleh cari untung. Cuma karena kawan kita kasih ambil untung tipis, kayak gitu. Bukan tidak ada untung. Tapi bedakan Bu, kalau mau bantu lain perkara. Tengok kawan susah, perlu kita bantu, ya udah ambil barangku rumah. Padahal barang kita jual ya enggak apa-apa. Berarti konteksnya bersedekah. Tapi kalau konteksnya jual beli boleh ngambil untung. Nah, yang keduanya tidak mengerti, ya, yang keduanya kalau dia tidak karena tak mengerti strategi dagang, tujuan bisnis, atau yang keduanya karena dia berbohong.
Itu makanya dia jual, awak jual tak dapat untung awak sama dia nih. Itu dua kemungkinan tadi. Tapi kalau hari ini Pak Bu, lazimnya karena berbohong. Peluang bohong itu besar hari ini. Beli yang ori dikasihnya KW super. Nah, beli barang ori bang, oke. Nih keluarnya, ya kan? Rupanya KW super mendekati ori, persis, tapi tidak sama, beda. Nah ini, maka ini hati-hati. Begitu Pak Kades.